Halo sahabat Robonesia, dimanapun Anda berada saat ini, kembali berjumpa dengan kami di channel pembelajaran robotika Robonesia, More Than Robotics Learning. Pada kesempatan video kali ini, sahabat Robonesia akan saya ajak untuk belajar tentang robot Epson, yaitu tentang pemrogramannya, yaitu pemrograman bahasa Epson Spell Plus ya, bahasa yang khusus digunakan untuk memprogram pengendalian atau pengendalian gerak daripada robot Epson. Untuk yang akan saya bahas pada kesempatan video ini adalah tentang instruksi jam dan jam tree dalam pemrograman Epson Spell Plus. Agenda yang akan kita jalani pada kesempatan video kali ini ada 4. Ini tentang instruksi jam pada pemrograman Epson Spell Plus dan juga instruksi yang lainnya, jam tree nanti dan juga jam tree CP. Terus kemudian yang ketiga nanti ada instruksi tentang jam TLZ, ini khusus untuk robot N series, dan yang keempat adalah tentang perbedaan instruksi jam tree dan juga jam TLZ. Ya, langsung aja pada agenda pertama, instruksi jam dalam pemrograman Epson Spell Plus. Instruksi jam ini khusus untuk robot 4 aksis ya, atau skara. Instruksi jam ini berguna untuk menggerakkan lengan dari posisi saat ini ya, sebuah robot pada posisi tertentu ya, inilah yang disebut dengan posisi saat ini, ke titik tujuan yang ditentukan menggunakan gerakan titik ke titik atau point to point atau disingkat dengan PTP. Dengan pertama bergerak dalam arah vertikal ke atas, ini sambil melihat gambar yang ada di kanan bawah ini ya. Yang pertama bergerak dalam arah vertikal ke atas, naik ya berarti ya. Kemudian kedua gerak secara horizontal ya, ini mendatar ini. Kemudian yang ketiga adalah gerak yang ini ya, maksudnya yang ketiga dan terakhir gerak secara vertikal ke bawah ya, turun untuk tiba di titik tujuan akhir. Jadi ini adalah ini ya, ubah dulu menjadi pointer. Ini adalah origin point ya, atau posisi awal. Kemudian ini adalah destination point atau destinasi tujuan gitu. Nah, perintah jam hanya untuk robot aksis 4 skara ya, 4 aksis atau skara, dan tidak support untuk robot 6 aksis seperti seri C4, C8, N2 dan juga mungkin N6. Kemudian untuk robot 6 aksis robot menggunakan perintah jam tree untuk jamnya ya. Jadi pengganti daripada jam untuk robot 6 aksis nanti adalah perintah jam tree yang juga akan kita bahas. Ini sintaks daripada instruksi jam. Ada kata kunci jam, kemudian destinasinya, tujuan titik ini destination berarti tujuan, titik tujuannya ya. Kemudian ada C, ini arc number-nya diawali dengan huruf C. Nanti arc number-nya itu dimulai dari 0 sampai dengan 6 ya. Ini bisa dibaca di manual pemrograman robot Epson Spell Plus ya. Kemudian ada kata kunci lim Z atau limit Z value ya. Ini adalah nilai batas daripada robot ini bisa bergerak vertikal ya. Vertikal Z kan vertikal ya. XY misalkan 2 dimensi kan, XY itu kan misalkan ke kiri kanan, dan kalau Z ini ke atas gitu ya. Ini adalah nilainya, bisa negatif atau positif. Kalau positif berarti dia positif itu naik ya, kalau negatif adalah turun. Kemudian kata kunci CP atau continuous path ya. Kemudian ada juga perform mode dan juga mode number. Kemudian di sini ada kata kunci stand still dan fine. Ini adalah pilihan ya, opsional, tidak semuanya dipakai. Nanti kita akan mengetahuinya dalam contoh penulisannya. Untuk kata kunci stand still dan fine ini nanti bisa digunakan untuk mendeteksi kondisi ya, sense ya, namanya sense ya, ini mensensing. Kemudian ini juga cek kondisi till, sebuah kondisi till itu hingga suatu kondisi tercapai atau logikanya benar. Kemudian atau ini mencari find, ini juga mencari kondisi yang betul yang mana gitu ya. Misalkan nanti adalah untuk aplikasi yang perlu pengecekan sebuah kondisi, sebuah misalkan input, mengecek berarti inputnya biasanya.
Kemudian ini adalah sintaks yang kedua, bisa bentuknya seperti ini, jam, destination, kemudian kata kunci lim Z, kemudian baru nilainya. Lebih simpel ya, jadi nggak pakai CP ini, nggak ada C numbernya. Dan juga ada jam, destination, lim Z nih ya, kemudian nilai limitnya, nilai Z limitnya, dan juga ada kata kunci sense yang digunakan di sini. Bisa mungkin diganti juga till atau find. Untuk contoh penulisannya seperti ini, jam P4 C0 lim Z 0, berarti maksudnya adalah lompat ke titik tujuannya adalah titik 0, destinationnya ini ya, destination adalah ke P4 ya, poin 4 ya, poin teaching. Kemudian nilai si arc numbernya adalah 0, si arc numbernya 0. Kemudian ini adalah batas si robot ini bisa bergerak, atau ketika program di running itu sumbu Z nya naiknya stroke itu turun atau naiknya ini 0 ya, berarti nggak naik nggak turun, ini berada pada posisi awalnya. Kemudian di sini ada jam P0, kemudian T jadi titik 2, terus Z dalam kurung minus 50 ya. Ini berarti satu bagian daripada destinasi ini ya. Ini kita ganti dulu ke pena ya. Nih, jadi kalau ini kan ada destinasinya, kemudian ini si arc number ini ya, mengikuti yang ini ya, destinasi, si arc number, kemudian kata kunci lim sama ya, kemudian nilai Z limit value-nya, Z limit value, kemudian yang kedua ini sama, ini jam, ini adalah destinasinya sampai sini, ini destinasi. Berarti ini robotnya diminta untuk perintahkan untuk pergi ke poin 2. Untuk posisi sumbu Z-nya yang itu, untuk ini kan untuk khusus robot 4 aksis ya. Jadi pada join 3-nya itu posisinya adalah di posisi minus 50. Berarti dia di bawah ya, turun hingga minus 50. Kemudian di sini adalah si arc number-nya. Ini menggunakan channel juga, kemudian kata kunci lim Z, kemudian nilai. Ini batasnya. Ini batas daripada gerakan ke vertikal ke bawah kalau ini ya, karena minus. Kemudian ada kata kunci, digunakan kata kunci CP atau continuous speed. Terus yang di sini adalah penulisan lebih ringkasnya ya, seperti yang di sini berarti ya. Ini ya, jam, kemudian ini adalah destinasinya P0 ya, kemudian kata kunci lim Z, dan ini nilai Z value-nya, Z limit value-nya itu minus 10 ini. Nah, ini lebih simpelnya. Jadi di sini memang apa yang di sintaksnya adalah opsional. Tapi opsionalnya yang di sini ya, setelah di sini ya, setelah lim Z ini. Karena nggak pakai si ini pun nggak, ini juga si arc number juga nggak apa-apa seperti yang ini. Jadi langsung poinnya, destinationnya, kemudian ini lim Z dan juga nilainya. Kemudian yang keempat, ini jam, posisi destinasinya adalah P1, kata kunci lim Z, nilainya adalah limit maksimal yaitu minus 10 mili ya, 10 mili ini. Kemudian kata kunci sense ya. Ini juga bisa digunakan salah satunya. Fungsinya hampir sama, yaitu mendeteksi, mencari atau menunggu hingga sense define sebuah kondisi input itu benar atau salah. Kemudian yang selanjutnya ini adalah contoh program untuk jam ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nanti adalah ada function namanya skara jam test 1. Ini ada di kalang dulu ini. Nah, ini memerintahkan si robot untuk pertama kali pergi atau menuju ke poin 2. Setelah itu jam ke poin 1 ya, dengan batas limit Z-nya, Z limit value-nya 0. Dan juga setelah itu selesai, kemudian menuju ke poin 4, P4, kemudian ini juga sama, Z limit value-nya juga 0. Nah, yang terakhir diperintahkan untuk pergi ke poin 3 dengan posisi Z-nya, di sumbu Z-nya itu 0 juga, jadi tidak bergeraknya gitu. Untuk lebih jelasnya kita simak saja pada aplikasinya pada robot simulator di software Epson RC+. Kita buka dulu software Epson RC+ nya. Oke, ini kita sudah buka.
Kemudian kita koneksikan dulu software Epson RC Plus-nya dengan sebuah virtual controller. Ini saya siapkan untuk robot Skara seri LS20. Nah, tunggu koneksinya ya. Oke, ini sudah terkoneksi. Nah, ini adalah robot simulatornya. Robot LS20, dan di sini disediakan dua balok ya sebagai titik tujuan, dan juga ini titik awal dan juga titik tujuan nanti ya. Kita buka dulu projectnya. Di sini sudah saya siapkan juga. Open, kemudian di folder Robonesia Workspace pilih LS20 Robot Simulation, terus kemudian klik open. Ini sudah terbuka project LS20 Robot Simulation ya. Ini yang akan kita gunakan adalah di fungsi yang ini ya, fungsi Skara underscore jam test 1. Nah, ini kita aktifkan dulu. Ini di udah aktif ya. Ini sudah aktif. Jadi kita akan eksekusi hanya fungsi Skara jam test 1. Nah, ini di fungsi Skara jam test 1 ini ada 3 sequence ya. Tapi nanti kita gunakan satu persatu, yaitu di sini saya sudah beri nomor 1, 2, dan 3. Nah, ini yang nomor 1 ini sesuai dengan program yang ada di contoh di PowerPoint ini. Ya, kita nanti akan perintahkan robot menuju ke poin 2. Di sini sudah terlihat ya. Posisi 1 di mana, posisi 2, 3, dan 4 di mana. Nah, posisi 1 adalah di atas balok ini ya, balok hijau. Posisi 2. Posisi 1. Posisi 2 di atas, ini titik. Jadi ini titik di atas pas ya, di balok hijau. Kemudian posisi 2 ini ketika posisi join 3 ya. Stroke-nya itu naik. Kalau posisi 1 ini ketika stroke-nya turun menuju mendekati balok hijau. Di posisi 2 ini adalah ketika stroke-nya atau join 3-nya diangkat ke atas. Untuk pada batas nilai Z maksimal sebenarnya yang tadi ya, mungkin Z0 ya. Kemudian poin 3 di sini masih di atas sini ya, di atas balok merah, tapi dengan stroke-nya masih posisinya di Z0. Masih posisi di 0 mm, dan ini posisi 4 itu ketika stroke-nya turun ya, mendekati balok merah. Jadi di sini kita harus lihat posisi-posisinya di mana untuk jeng poinnya. Baik, kita langsung jalankan saja ini program tadi. Nanti pertama kita perintahkan si robot untuk menuju go P2, jadi di posisi 2. Kemudian nanti menuju poin 1 ya, poin 1 turun. Kemudian ke poin 4 tanpa melewati P3 dulu ya, langsung ke poin 4. Tapi nanti dia jam ya, jadi tidak langsung digeserkan ke sini. Nah, kemudian menuju ke baru, kemudian ini di terakhir nanti gerakannya memerintahkan si robot untuk menuju ke poin 3 ini di sini di atas dengan batas limit ini ya, Z-nya dengan orientasi koordinator di base robot ya, koordinatnya. Baik, kita save dulu, Ctrl S untuk simpan. Kemudian kita build ulang, build complete ya, error. Kita buka jendela run Windows-nya, kemudian kita jalankan ya. Fungsinya fungsi main kita jalankan. Ini sekarang jam test 1 sudah aktif ya. Oke. Nah, kita tekan tombol start untuk memulai simulasinya. Nah, kita lihat di sini pergerakan si robot Skara. Pertama menuju poin 1, poin 2 dulu. Poin 2, poin 1, kemudian ke poin 4. Kemudian terakhir ke poin 3. Poin 2, poin 1, poin 4 dulu, poin 3.
Nah, ini gerakannya seperti ini, masih siku-siku ya. Jadi gerakannya ini tidak melengkung untuk jamnya. Oke, ini posisinya juga maksimal sampai di titik poin 1 ya. Nah, nanti akan kita coba untuk di program yang sequence yang kedua, perbedaannya di mana. Ini full stroke-nya turun sampai ke poin 1 yang merupakan poin teaching. Oke. Ini adalah contoh penggunaan instruksi jam untuk robot Kara atau 4 aksis. Oke ya, kita stop dulu. Kita hilangkan TCP pad-nya. Kemudian kita coba di yang sequence kedua ini ya. Di fungsinya sama, jadi kita edit dulu programnya. Kita edit di sini, kita kasih komen, tanda petik ya, jadi dia jadi komentar. Kemudian yang di sini kita aktifkan dengan menghilangkan tanda komentarnya atau petik 1. Setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpan, kemudian Ctrl B untuk build complete, no error. Nah, kita coba jalankan lagi. Kita coba amati perbedaannya apa. Start, yes. Perbedaannya adalah di sini kalau di instruksinya perbedaannya di sini menggunakan instruksi atau kata kunci CP atau continuous path ya. Nah, ini terjadi perbedaan pada posisi stroke-nya ketika dia turun menuju poin 1 dan juga poin 4, posisi 1 atau posisi 4. Jadi kalau tadi stroke-nya join 3-nya itu bisa turun sampai ke poin 1 full. Ini kalau menggunakan kata kunci CP atau continuous path ini, stroke-nya tidak full turun menuju poin 1 dan juga poin 4. Nah, ini perbedaannya. Oke ya, jadi ada perbedaan di situ. Nanti misalkan untuk aplikasi yang sebenarnya nanti mungkin bisa menjadi pertimbangan apakah perlu menggunakan continuous path ataukah tidak, gitu ya. Oh ya, perbedaan di programnya juga di batas untuk gerakan ke menuju poin 3, go poin P3 ini untuk nilai Z-nya adalah -10. Misalnya kita ganti menjadi 0, apakah ada perubahan lagi? Nah, kita coba aja. Misalnya kita jadikan 0 ya, apakah ke posisi maksimal atau tidak? Kita Ctrl S untuk save, kemudian Ctrl V untuk compile. Sudah selesai compile-nya, sukses, complete. Kita coba start lagi. Perbedaannya di mana? Oh iya, tidak begitu berbeda ya. Oke, masih sama. Gerakan robot sekarangnya masih sama. Stroke-nya tidak bisa menuju ke posisi 1 maksimal dan juga posisi 4 juga sama. Oke, kita stop dulu. Nah, sekarang kita coba untuk scan yang ketiga. Ini perbedaannya adalah penggunaan kata kunci atau si arc number ya, penjelasan di sini ya. Nah, jadi menggunakan ini si arc number, menggunakan C0. Nanti kan seperti yang pernah saya jelaskan, nilai si arc number ini mulai dari 0 sampai 6 ya, C0 sampai C6. Nah, kita lihat perbedaannya. Kalau secara teori penggunaan si arc number ini akan menjadikan gerakannya si robot ketika jam itu nanti tidak siku-siku lagi, tapi ada lengkungan gitu ya, tidak 90 derajat tapi ada lengkungan.
Nah, coba kita simpan lagi, Ctrl S, kemudian di build lagi, Ctrl B. Oke, komplit. Kita kembali jalankan ya programnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini menggunakan serial number-nya CN0. Nah, perbedaannya adalah ini. Untuk jamnya itu dari posisi 1 menuju posisi 4 dia ada gerakan melengkung ini ya. Lengkung. Coba kita ini TCP pad-nya kita hilangkan dulu. Oke. Nah, ketika data 90 derajat, tapi ketika kembali menuju ke join 4-nya, menuju ke posisi 4 dia bentuknya melengkung ya, ada tidak siku-siku. Demikian juga yang di sini. Oke. Bisa dilihat di sini ya. Nah, jadi enggak, dia ada lengkungan gitu. Nah, ini untuk si ACK number yang C0 ya. Nah, coba sekarang kita ubah nih. Sorry. Kita ubah nilai C-nya nih menuju misalkan kan sampai C6 ya. Coba kita C4 misalkan. C4 kita Ctrl S untuk menyimpan, Ctrl B untuk build. Review. Kita coba hilangkan ini TCP pad-nya supaya kelihatan pergerakannya ya. Kita tekan tombol start, kemudian yes. Kita lihat perbedaannya. Oke, tidak begitu berbeda ya. Lebih mendekati ke siku-siku sih. Berarti semakin besar nilai C-nya dia akan mendekati apa ya? Lengkungnya semakin runcing. Gitu. Nah, kalau channel dia lengkungnya tampak sekali, dia sudutnya lebih besar. Jadi lengkungannya lebih kelihatan. Seperti ini. Oke, ya sahabat Indonesia sekalian, ini adalah contoh penggunaan instruksi jam pada robot Skara. Semoga bisa memberikan penjelasan kepada rekan-rekan berkaitan dengan penggunaan instruksi jam pada pemrograman Epson Spellplus. Masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang instruksi ya. Yang kedua adalah instruksi jam dan juga jam tree dan juga jam tree CP. Oke. Instruksi jam tree dan jam tree CP dalam pemrograman Epson Spellplus. Nah, kita masuk penjelasannya. Instruksi jam tree instruksi jam tree dan juga jam tree CP ini digunakan untuk robot 6 aksis, robot Epson ya. Nah, untuk ganti pointer aja. Nah, ini gerakan gerbang 3D. Instruksi jam tree dan jam tree CP ini adalah gerakan robot gerbang 3D, maksudnya 3 dimensi ya. Yang ini karena meliputi gerakan depart, span dan juga approach ya. Ini sambil lihat gambar yang ada di bawah. Ini yang gerakan depart itu adalah berangkat ya dari poin current position ini ya. Depart, kemudian depart poinnya di atas, jadi ini gerakan naik, kemudian gerakan span ya, span motion, kemudian ini span motion ini menuju approach point, dan ini gerakan approach point menuju destination position ya. Ini adalah poin tujuannya, ini current posisinya, ini tujuannya di sini. Mau gerak ke sana itu naik dulu, kemudian mendatar, kemudian untuk jam tree adalah kombinasi dari dua gerakan continuous pad atau CP dan satu gerakan PTP atau point to point ini ya. Jam tree ya. Kombinasi dua gerakan CP, maksudnya ini CP untuk depart dan juga approach ininya continuous pad. Tapi untuk span-nya itu adalah PTP, point to point ini. Nah, sedangkan jam tree CP adalah kombinasi tiga gerakan continuous pad. Dari mulai depart
motion, kemudian span motion, dan juga approach motionnya semuanya adalah yang continuous span, gerakan yang terus tanpa putus gitu ya, continuous span. Depart motion ya selalu continuous span, ini keterangannya. Depart motion ini selalu continuous span. Untuk span motion ini jika digunakan pada jam tree, ini bentuknya PCP yang ini, makanya ada dua pilihan. Untuk jika menggunakan jam tree CP, maka selalu continuous span di sini. Nah, untuk approach motionnya selalu continuous span. Nah, ini variasi sintaks instruksi jam tree dan juga jam tree CP ya. Ini jam tree, kata kunci jam tree yang instruksi ya. Kemudian ada nilai depart, ini bukan nilai, ini posisi. Depart itu pemberangkatan, ini approach pendekatan, dan juga destinasinya. Dan ini titiknya ya, titik pemberangkatannya, approach-nya kemana, kemudian destinasinya juga kemana, poin juga. Terus si arc number ini juga opsional, bisa dipakai bisa tidak. Yang nilainya C0 sampai C6 ya. Kemudian kata kunci CP, dan juga bisa disertakan kata kunci LJM ini, atau singkatan di sini ya, list join motion orientation flag. Ini penggunaannya juga nanti mungkin lebih bisa dijelaskan di program sih. Kemudian ada kata kunci stand still, find yang bisa juga digunakan dari seperti yang pada instruksi jam pada robot Skara tadi ya. Untuk jam TCP juga sama ya. Di sini ada depart, approach, destinasi point, kemudian ini ada ROT itu rotation ya, kata kunci rotation ya, kalau juga perlu digunakan. Ada juga penggunaan CR number C0 sampai C6 bisa dipilih. Continuous pad ini lainnya sama dengan yang di sini. Ada continuous pad, kata kunci continuous pad atau CP, dan juga LCM, dan juga send till find. Terus ini adalah variasi statement instruksi jam tree dan juga jam tree CP. Nah, untuk yang ini adalah keterangannya adalah 6 axis robot including N series motion which work like jam of Skara robot. Jadi kalau menggunakan perintah ini, kita menjadikan si robot 6 aksis ini bisa bergerak seperti ya jam, seperti halnya pada robot Skara. Ya, jam tree ini adalah titik ini ya, dari here sampai Z100 ini adalah titik awalnya. Kita ganti dengan aja pena. Here ini adalah yang pertama, ini di partnya. Kemudian ini adalah point approach sampai sini ya. Point approach-nya dibatasi dengan nilai Z100. Jadi untuk stroke-nya itu join 3-nya itu posisinya di 100 mm ya. Itu berarti kalau nggak ada tanda minusnya itu positif, berarti posisi naik ya di atas. Kemudian ini adalah destinasinya. Dan opsional yang lain nggak dipakai ya, seperti CR number, CP, LCM rotation, kata kunci till, sense atau find ini nggak dipakai. Yang kedua ini yang pertama. Yang kedua ini penjelasannya adalah depart and approach use the tool coordinate. Jadi maksudnya adalah instruksi jam tree ini untuk depart pemberangkatannya, dan juga untuk approach-nya ini menggunakan koordinat Z-tool. Jadi koordinat yang ada di toolnya ya. Jadi tool kalau begitu, kalau ini misalkan 6 aksis, misalkan C4 robotnya itu berada di depan ujung join 6. Jadi titik untuk di partnya ini adalah memerintahkan si robot untuk mulai dari titik A, here itu titik yang sekarang current position. Kemudian dia bergerak sejauh 100 mm TLZ nih, singkatannya ini ya. Ini ada TLZ kan. TLZ itu adalah tool Z. Jadi makanya di sini dikatakan depart dan juga approach-nya ini sama-sama pakai tool Z, TLZ juga. Ini menggunakan koordinat tool Z-nya. Itu. Ini bergerak negatif ya, dikasih antara negatif nih ya. Ini sejauh 100 mm dari titik awalnya. Berarti kalau negatif harusnya, tapi karena ini ya, karena ini tool berarti titik, kalau positif itu malah ke depan, kalau dia negatif mundur ya. Nah, gimana gambarnya ya? Misalkan ini adalah join 6. Nah, join 6. Nah, ini kan
misalkan join 6 ya. Nah, ini J6 kita gambarkan gini. Sumbu Z-nya itu adalah ini ya, sumbu Z. Ini Z, ini Z positif, ini positif. Kalau yang ke belakang tuh Z negatif ya. Nah, ini adalah kalau berarti di ini kalau seperti ini adalah 100 milinya itu negatif ya. Negatif itu berarti kalau ke depan, ini kan depannya sana nih, positif nih ya. Nah, depannya sana, berarti untuk negatif berarti mundur ya 100 mili. Jadi dia ditarik. Kalau begitu dia posisinya kalau di titik current-nya, here-nya ini adalah di bawah, maka dia naik sejauh 100 mm. Demikian juga untuk approach-nya itu juga sama. Dia tapi langsung ke poin 3 ya, poin 3 ya. Kemudian dia ditarik juga posisi toolnya itu masih, berarti kalau di sini sudah minus TLZ 100, di sana tidak bergerak ya, karena di sini masih diposisikan minus TLZ 100. Nah, ini kan adalah approachment-nya, titik approachment-nya ya, titik yang tadi kita jelaskan, titik pendekatannya. Nah, dan kemudian setelah itu diperintahkan untuk menuju poin ketiga yang merupakan destinasinya, tujuannya gitu. Oke, kemudian yang ketiga penjelasannya di part uses base, di partnya ya, uses Z tool ya, dan approach use tool Z. Nah, yang ini ya, di partnya pakai tool, base ya, base ini. Kalau seperti ini adalah di partnya menggunakan Z base. Z base itu berarti orientasinya adalah koordinat dipakai adalah koordinator base-nya si robot. Misalkan ini robot 6 aksis gitu ya. Nah, kita 6 aksis itu gimana sih? Contohnya aja lah. Nah, ini adalah base-nya di sini. Nah, ini dia. Di sini kan sumbu ya, misalkan di sini X-nya, ini Y-nya ya. Ini Y. Nah, Z-nya kan yang di atas ini, yang ke atas. Nah, dia kalau positif berarti ini Z positif. Nah, ini ada Z negatif di sini, bawah. Z negatif ya. Nah, berarti di sini adalah robot dari titik awal, kemudian karena Z positif ya, karena dia naik. Jadi karena positif, jadi karena ini koordinat yang dipakai itu adalah base-nya, base robotnya ini ya. Yang ini ya, bawah ini, lingkaran bawah ini, base robotnya. Berarti naik sejauh 100 mm positif ya. Kemudian ini approach-nya ini pakai tool Z seperti yang di sini tadi. P3 min TLZ, berarti di sini nanti untuk di poin 3 P3 ini posisi Z daripada toolnya itu adalah di posisi minus 100 mm. Dan di sini kemudian dituliskan untuk destinasi positionnya yaitu P3. Nah, yang keempat ini menggunakan kata kunci jam ini ya, instruksi jam 3CP ya. Nah, ini adalah departnya poin 4, approach-nya poin 5, destinasinya poin 5, tapi pada posisi Z-nya itu tool Z ya, TLZ itu di posisi positif 50. Oke, ini adalah variasi sintaks instruksi jam. Nah, selanjutnya inilah contoh program jam. Ini ya, ini fungsinya namanya jam tree test. Biasa ini inisialisasi ya. Ini semua. Ini program awal untuk mengendalikan robot Epson menggunakan pemrograman Epson Spell Plus pada software Epson RC Plus ya. Ini adalah inisialisasi, yaitu pertama menyalakan motor, powernya pilih high, ini kecepatan daripada pergerakan robot tentunya ya, speednya, kemudian ini speed S, ini berhubungan dengan instruksinya ya, instruksi ini misalkan go dan move. Kalau ini ada misalkan ada jam, ada jam tree, DCP dan sebagainya, maksudnya sini itu ya. Jadi ini sudah kita jelaskan pada kesempatan yang sebelumnya. Nah, ini kita fokus pada blok program di sini ya, yang ada di dalam kalang do dan juga loop.
Di sini adalah penggunaan maksudnya menggunakan instruksi jump tree. Ya, ini adalah instruksi jump tree-nya, kemudian ini adalah depart-nya, kemudian ini adalah approachment-nya, ya gerakan approach-nya, dan juga ini adalah tujuannya. Jadi dari titik sekarang menuju ke poin 1, ini approachment-nya di poin 1 dengan posisi Z-nya. Posisi Z-nya itu pada tool Z-nya ini pada posisi 220 mm negatif. Berarti ini acuannya masih acuan ini ya, koordinat. Kalau TLZ minus tool ya, karena tool ya. Oke. Nah, sebaiknya kita untuk lebih memudahkan pemahaman, kita saja. Kita buka di mana? Robot ini. Software Epson Staples-nya kita close dulu. Ini project yang tadi ya, yang LS20 kita close dulu, kita ganti ke C4 virtual controllernya. Oke, sudah kita tampilkan robotnya di area robot simulatornya seperti ini. Nah, kita buka project ini Indonesia di C4 robot ya. Oke, open. Nah, ini programnya. Nah, yang akan kita tes pertama adalah, karena yang tadi kita akan jelaskan adalah kata ini ya, instruksi instruksi jump tree. Kita akan lihat contoh program jump tree yang di sini. Ini sudah siapkan beberapa fungsi ya, yang untuk jam ya. Nah, ini kita cari dulu yang ini, jump tree test. Kita uncomment dulu supaya nanti bisa kita aktifkan, kita gunakan maksudnya untuk fungsinya jump tree test. Ini dia. Jadi nanti kita akan memerintahkan ini untuk inisialisasinya udah di sini ya, udah di program utama. Terus tapi di sini ada program-program yang kita akan gunakan untuk menggunakan robotnya. Jump tree test ini ya. Jadi kita akan memerintahkan si robot bergerak pada dari titik awal kemudian menuju ke poin 1 dengan nilai pembatasan Z position ya, di coordinate toolnya itu di 230 dan juga akhirnya menuju ke poin 1. Dan juga untuk dua program selanjutnya ya, ini 4 baris selanjutnya ini. Nah, ini ada wait, itu menunggu, ditunda dulu sekitar setengah menit, 0,5 nih ya. Pertama ke poin, tujuannya adalah ke poin 1, kedua ke poin 2, dan juga tujuan yang ketiga adalah ke poin 3. Poin 1, 2, 3 di mana? Poin 1 di sini nih, lihat di ini ya. Posisi 1 adalah di sini tujuannya, yang di atas balok merah, kemudian posisi 2 di atas balok kuning, dan posisi 3 adalah di atas balok hijau. Oke. Nah, dan ini di loop di atas, karena di dalam kalang loop. Jadi dia nanti akan terus bekerja seperti itu selama-lamanya sampai kita nanti hentikan. Oke, kita save. Ini bisa save all file, jadi semuanya akan kesimpan, kemudian kita build ya, atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl plus B ya, build. Oke, sudah build complete, error. Kemudian kita buka jendela running, ini run ya. Oke, terus kita jalankan yuk. Kita jalankan dengan menekan tombol start. Masuk program mainnya, kita jalankan yes. Nah, kita lihat pergerakan si robot seperti apa. Nah, ini dia. Kita bersihkan dulu. Nah, ini adalah hasil daripada program jump tree ini ya. Jadi gerakan si robot itu untuk menuju ke poin 1 ini ya. Poin 1, poin 2, poin 3 itu nggak langsung seperti perintah go ya. Langsung dari sini langsung ke sini, langsung ke sini. Maksudnya dari sini ya. Sini langsung ke poin 2, poin 3, balik lagi poin 1, tidak. Tapi dia melalui mekanisme pergerakan, dia mengangkat dulu ujung join lamp ini ke atas. Nilainya berapa ini? 230 mili semua. Sama semua ya, 230 mili.
kemudian menuju poin 2. Nah, kalau mau pindah angkat lagi jam ini, kemudian menuju ke poin 3 dan terus itu balik lagi sini ya. Oke, balik poin 1, jam poin 2, jam poin 3, jam lagi ke poin 1. Oke ya, kita sudah bisa lihat ini. Nah, sekarang kita hentikan dulu. Kita coba yang jam 3 CP ini ya. Nah, tadi sebelum saya jelaskan. Ini kita masuk dulu ke sini. Oke. Nah, ini contohnya sekarang, contoh jam 3 CP. Nanti kita bisa lihat perbedaannya apa sih? Apakah signifikan atau enggak. Nah, tapi terkadang ya mungkin kalau di simulasi nggak begitu kelihatan, tapi nanti memang gerakan itu akan kita tentukan bagaimana, apakah perlu jam 3 saja atau jam 3 CP. Itu nanti sesuai dengan kondisi lapangan, apakah memerlukan atau tidak. Sehingga intinya pokoknya robotnya itu bergerak, bisa bekerja tanpa mengalami tabrakan dengan objek yang lain, entah itu mesin yang lain atau mungkin rangka conveyor dan sebagainya. Nah, ini sama ya, kita coba nanti langsung di software Epson RC Plus nya dengan program simulator ya. Tadi adalah jam 3 testnya, sekarang jam 3 CP test. Nah, kita kita komen nonaktifkan dulu jam 3 CP 3 trim-nya, kemudian kita aktifkan jam 3 CP-nya. Kemudian kita Ctrl S save, kemudian build-nya Ctrl B. Oke, build complete ya. Jadi pakai kata kunci call untuk memanggilnya atau eksekusi atau call. Oke, kita perlihatkan programnya tadi. Nah, ini yang ini ya. Jam 3 CP test. Oke. Jika sudah kita simpan dan juga build, kemudian kita tekan tombol start untuk running program kita. Oke, kita hentikan dulu, bersihkan dulu TCP pad-nya. Nah, kita lihat. Nah, ini perbedaannya tadi adalah di antara ini ya, jam 3 test dan juga jam 3 CP ini adalah perbedaannya, programnya sama ya. Bedanya di mana coba? Bedanya adalah menggunakan kata kunci atau instruksi jam 3 CP. Nah, ini belum begitu kelihatan ya. Sekilas sama gerakannya. Nah, kalau perbedaannya sih di sini aja. Jadi ini kalau di sini sama ya. Ya sama, dia perbedaannya di tingginya nilai Z-nya ya, pengangkatan daripada join 6 itu sampai ke titik berapa mili, ini 240, kalau di atas 230 ke atas ya, negatif. Ini dan orientasinya kalau TLZ berarti tool ya. Jadi orientasinya sumbunya koordinator itu ada di base-nya join 6, bukan di join di base robotnya. Oke. Nantikan dulu, kita coba lihat ini. Ternyata nggak aktif tool. Toolnya kita bisa, ini dia. Ini yang saya maksud tadi ya. Ini dia. Kita kembalikan dulu ke posisi home ya. Posisi home-nya di sini. Ini sudah saya tentukan di ini ya, waktu teaching. Nah, ini posisi home-nya seperti ini. Kita bersihkan, clear TCP pad-nya. Nah, supaya tahu ini tadi. Kalau yang di ini ya, yang X, Y, Z ini positif ya, ke atas naik. Positif ini adalah koordinat robot, home base-nya, base robot ya. Kalau yang ini adalah koordinat daripada join 6 tool ya. Makanya di sini bisa di tool ini ya, kita tekan tool, kemudian bisa ditambahkan nih koordinat daripada join 6. Toolnya kan rata-rata gripper itu kan ditaruh di join 6. Nah, memang yang dimanting untuk join gripper atau tool itu di join 6. Jadi ini adalah sumber Z-nya adalah ke depan ya, bukan ke atas. Ini kalau ke atas ini malah X-nya. Terus ke arah sana samping itu Y. Nah, ini adalah yang tampilkan hanya positifnya saja. Kalau ke bawah berarti negatif, X negatif, ini X positif ya. Kalau Y berarti Y positif, Y negatifnya ke sini. Kalau Z berarti Z positif ke depan, Z negatifnya ke belakang.
Oke ya, ini penjelasan tentang tadi. Kalau mungkin nanti masih bingung antara apa base koordinat atau lokal, ini disebutnya lokal koordinat ya, lokal koordinat. Lokal koordinat ini bisa dihilangkan, bisa divisible juga bisa dihilangkan. Iya, lokal tool. Waktu juga bisa dihilangkan. Titelnya kalau lokal ini kayaknya ini enggak ya? Itu bukan. Robot ya, di robot, di lokal tool. Oke. Jadi toolnya kita ambilkan. Oh, kalau yang di lokali nggak bisa hilang karena dia harus ada terus. Ada proporsimator harus ada terus. Gitu ya lokalnya. Nah, ini untuk perubahannya tadi tidak begitu kelihatan ya antara jam tree dan juga jam tree CP. Mungkin nanti untuk penilaian atau pengaturan nilai-nilai yang mungkin baru kelihatan perbedaannya signifikan. Oke, selanjutnya arc motion using jam tree dan jam tree CP. Ya, jadi penjelasannya adalah perintah jam tree. Kita slideshow dulu di sini. Perintah jam tree dan juga jam tree CP dapat digunakan untuk menggerakkan robot 6 aksis secara melengkung. Gerakannya itu tidak kotak, untuk jamnya tadi tidak vertikal gini, tidak siku-siku ya. Ini contohnya di gambar bawah ini. Dari poin awal naik secara vertikal, kemudian langsung ke poin approach pointnya ini siku-siku, tidak ada lengkungan seperti ini ya. Kemudian menuju ke titik tujuan. Nah, untuk penggunaan jam tree CP supaya bisa bergerak secara melengkung, ini menggunakan sebuah perintah nanti. Perintahnya adalah perintah penggunaan ini ya. Si arc number-nya ya, C0 sampai C6 tadi ya saya sampaikan. Nah, ini penjelasan dulu yuk. Jadi arc motion ini dapat dilakukan apabila depart distance-nya harus lebih besar, ini ya, tanda lebih besar nih, lebih besar dari arc upward distance ya, sini maksudnya nih. Jadi ini ya, depart distance-nya ini jaraknya, atau iya, dia jaraknya panjangnya itu harus lebih panjang dari arc upward-nya. Dia naiknya itu lebih panjang dari arc upward yang ini ya. Sini titiknya di sini. Nah, baru kemudian pada arc upward ini adalah titik untuk si robot mulai bergerak, tapi nggak siku-siku, dia melengkung gitu. Nanti ada perintah si arc number tadi yang menentukan dia bisa bergerak melengkung. Demikian juga ketika sudah sampai di start approach point ini, dia akan mulai melengkung, tapi sebelum sampai start approach ya, dia sudah melengkung sesuai dengan nilai si arc number yang dipakai, si C0 sampai C6 itu, dan juga turun juga setelah itu melengkung dan turun menuju ke destinasi poinnya itu ya. Nah, kita langsung lihat saja di programnya sih. Nanti kita coba perhatikan pada bagian ini. Nanti untuk instruksinya yang digunakan untuk supaya bisa melengkung, yang saya coba sih yang kelihatan banget ininya perubahannya dan kelihatan arcs-nya ya, melengkungannya itu adalah menggunakan instruksi jam tree CP. Dan untuk nilainya nanti di sini perbedaannya ada perbedaan ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan sama tuh. Nah, nanti dibedakan. Di sini misalkan 220 mili untuk TLZ-nya. Jadi TLZ berarti ingat ya, dia koordinator yang dipakai adalah koordinat pada tool atau join 6. Dan untuk di approach-nya diturunin 180 di bawahnya ya. Oke, kita lihat ke anu aja. Ke software Epson RC Plus-nya. Skip. Oke, kita ke software RC Plus-nya. Kemudian di sini ini adalah program yang tadi sama ya, jam tree CP arc test ya. Ini programnya sama dengan yang di atas ya. Programnya sama dengan yang di jam tree CP jam tree test, kemudian jam tree CP test. Namun ada tambahan di sini aja. Di sini ada menggunakan arc number-nya 0 ya, C0. Ya, kita di sini menggunakan arc number C0. Nah, inilah nanti akan kita coba lihat bentuk arc-nya seperti apa ketika kita menggunakan si arc number-nya adalah C0. Nanti coba kita rubah ke 1, 2 gitu ya. Nah,
Dan ingat di sini nilai untuk TLZ-nya, untuk depart poinnya ini ditulis lebih besar, dan di approach poinnya ditulis lebih kecil daripada departnya. Ini 220, ini 180. Ininya lainnya untuk ke join nanti ke poin 1, 2, 3 sama semua nilainya, 220 dan juga 180. Oke, kita aktifkan dulu di program utamanya. Yang ini nonaktif dulu. Ini jam 3CP nya nonaktif, kita aktifkan yang jam 3CP arc ini ya. Kita save dulu, Ctrl S, kemudian kita build programnya dengan Ctrl B. Oke, build complete, no error. Nah, kita tampilkan program tadi. Nah, nanti untuk melihat, nah ya, kita posisikan dulu posisi robotnya supaya tampak gimana bentuk lintasannya ya, padnya itu nanti kelihatan melengkung nggak atau sama dengan yang sebelumnya. Oke, kita jalankan dengan tekan tombol start pada running window. Yes. Oke, kita lihat. Nah, ini dia terlihat ya, ada lengkungan ya. Jadi dia bergeraknya tuh untuk jamnya itu tidak kotak, tidak siku-siku untuk ininya, sudutnya. Ketika naik dia langsung melengkung menuju ke poin selanjutnya. Ini pertama poin 1 menuju poin 2 ke poin 3, posisi 1 lagi, posisi 2 ke posisi 3. Nah, itu bentuknya lengkung ya lintasannya. Nah, ini dia gerakannya seperti ini. Oke ya. Nah, sekarang kita coba nih, C nya kita ganti C1 gitu ya, atau C2. Kita stop dulu. Oke, nah untuk C nya kita coba ganti C2 ya, biar kelihatan C2 misalkan C0, terus ke C2. Kita Ctrl S untuk save, terus Ctrl B untuk build ulang maksudnya. Nah, kita hilangkan dulu ini TCP pad nya, clear, kita hilangkan yang kuning-kuning tadi. Kemudian kita running lagi programnya, start dan juga yes. Jadi kita lihat hasilnya. Oke, ternyata lengkungannya lebih sudutnya lebih kecil ya, lebih mendekati kotak. Nah, berarti semakin kecil dia semakin melengkung. Kemudian kalau semakin besar dia semakin mendekati ke kotak ya. Coba kita di C2, sekarang kita ubah ke misalkan C5 yang paling dekat dengan C6. Oke, kita Ctrl S untuk save, terus kemudian Ctrl B untuk build. Oke, nah kita hilangkan dulu supaya kelihatan TCP pad nya. Kita tekan tombol start untuk memulai menjalankan program lagi. Lihat, oke, nah startingnya kayak gitu. Oke ya, jadi bentuknya ya mendekati kalau gerakan tanpa si arc seperti itu. Oke, dan seterusnya ya, silahkan rekan-rekan nanti di rumah melihat video ini terus mencoba di software Epson C+ yang ada di komputer teman-teman. Dicoba untuk belajar membuat program memerintahkan si robot bergerak dengan cara jam 3 dan 3CP atau juga jam 3CP arc tadi ya, untuk mencoba. Oke, kita stop dulu. Oke, setelah kita jelaskan tentang jam 3 arc tadi, jam 3 enggak ada, bukan perintah, jam 3 dan juga jam 3 yang bisa ditambahkan arc number supaya dia bisa bergerak melengkung gitu. Oke, kita ke agenda selanjutnya, yaitu menjelaskan tentang instruksi jam TLZ. Ini perlu diketahui, ini hanya untuk robot Epson seri N ya. Oke, ini penjelasannya instruksi jam TLZ. Nah, ini jam TLZ
Ini keterangannya hampir sama dengan sebelumnya, merupakan gerakan gerbang 3D, depart, span, dan juga approach ya. Jam TLZ adalah kombinasi dari dua gerakan continuous path atau CP dan satu gerakan PTP. Ya, sama dengan yang 3CP tadi ya. Jadi ini continuous path, kemudian ini PTP, ini continuous path lagi. Nah, ini penjelasannya. Depart motion selalu CP motion depart. Kalau span-nya itu selalu PTP. Oh, untuk kalau yang jam 3CP tadi kan apa namanya? Kalau 3CP jam 3 itu ketika dipakai jam 3 dia span-nya itu PTP, tapi kalau jam 3CP dia continuous path. Di sini span-nya. Nah, kalau jam 3LZ ini span-nya PTP terus ya, selalu PTP. Untuk approach motion-nya selalu continuous path. Isi CP, PTP, ini CP lagi. Oke ya. Ini adalah depart, ini approach, kemudian menuju destination point. Nah, TLZ keterangannya di sini ya. Ini adalah singkatan dari tool Z. Jadi ini adalah ketika menggunakan jam TLZ, jadi orientasi kita berarti gerakan ini adalah nanti orientasi di koordinatnya yang digunakan adalah yang ada di ujung join 6 ya. XYZ-nya itu koordinatnya itu, koordinat 3D-nya itu XYZ-nya menggunakan yang ada di join 6, bukan yang di base robot ya. Nah, ini adalah sintaksnya seperti ini. Jam ini lebih singkat ya. Sintaksnya adalah dengan menggunakan instruksi TLZ, jam TLZ, kemudian tulis destinasinya, poinnya berapa, kemudian ini nilai TLZ movement-nya ya. Bisa ditambahkan si arc number juga dan kata kunci CP, GM orientation flag, kemudian sentil dan juga fan. Ini opsional. Nanti pada penggunaannya ya sesuai dengan kebutuhan di lapangan ketika membuat program untuk mengendalikan robot tersebut. Nah, ini contoh satu program ya. Jam TLZ P0, strip 100, maksudnya adalah memerintahkan si robot supaya bergerak menuju, ini robotnya robot N-Series, jangan lupa. Memerintahkan robot Epson N-Series menuju poin 0 ke atas ya. Karena TLZ ke arah sumbu Z sejauh 100 mili. Ya, ini dia. Minusnya itu searah ke atas ya. Kalau minus, kalau orientasinya adalah koordinat pada join 6, maka negatif itu adalah ke atas sejauh 100 mm ya, nilai TLZ movement-nya ini. Kemudian gerakan si robot menuju posisi target, yaitu posisi P0 ini. Itu singkat ya. Nah, ini contohnya adalah ini. Nah, nanti kita akan langsung praktekkan di software Epson Plus di robot simulatornya ya. Ini perintahnya adalah ya tadi memerintahkan si robot N2 ya, karena yang ini hanya untuk jam TLZ ini hanya digunakan untuk robot 6 aksis yang N2 dan juga N6 mungkin ya. Jadi pertama robot itu kita perintahkan menuju ke poin 1, go poin 1, tunggu setengah detik, kemudian instruksikan menggunakan jumping ya, jumping menuju poin 2 sejauh 50 ke atas, berarti ya minus ya, ke atas 50 mm dan kemudian tunda setengah detik juga. Itu dan seterusnya sama. Ini kalau ini menjadi dari poin awal menuju poin 1, kedua poin 2, kemudian poin 3, poin 4 dan juga poin 5. Ada 5 poin ya. Nanti menggunakan jam, tapi dia perintah perginya itu adalah untuk menuju poin 1 sampai poin 5 ini adalah menggunakan jam TLZ. Nah, coba kita lihat nanti di ini ya, di software Epson RC Plus-nya. Oke, kita menuju kita menuju robot Epson RC Plus-nya. Kita close dulu project yang sebelumnya, kita close karena kita tidak menggunakan C4 tapi menggunakan N2 ya. Kita pakai ini, pilih kontrol virtualnya yang N2. Kita tunggu hingga terbuka, hingga terkoneksi ya dengan kontrol virtual N2 nya.
Oke, sudah. Kita buka robot simulatornya. Nah, ini adalah robot N2. Loh, kok di bawah? Iya, karena ini posisinya ceiling ya, menggantung. Jadi ini S-plane-nya yang digunakan yang di bawah, yang di atas enggak. Jadi robotnya di bawah. Karena menggantung. Jadi ini untuk simulasinya juga digantung. Walaupun bisa juga kita putar ke atas bisa. Supaya untuk melihatnya lebih mudah nanti ya. Gitu. Nah, kita awal ke bentuk menggantung seperti ini. Supaya kita nggak salah persepsi. Oke. Oke ya. Nah, kita sudah buka juga project yang sudah saya siapkan juga untuk mengendalikan robot N2 ini. Di sini kita buka di folder Roboticia Workspace, kemudian di N2 Robot Simulation, kita tekan open untuk membuka projectnya. Oke, sudah terbuka di sini. Nah, ini ada beberapa fungsi yang sudah disiapkan. Nah, tapi kita fokus pada perintah jam TLZ-nya ya. Oke. Nah, sebagai informasi aja, poin 1 ini saya buat poin 5 poin ya. Tapi poin 5 ini sebenarnya posisinya kalau sudah berada di sana dia adalah sama poin 1, poin 5 karena di sini begini. Kita lihat di sini ya. Nah, misalkan ya. Nah, coba kita dijalankan dulu di ini. Kita oke. Kita nonaktifkan dulu. Kalau jam TLZ testnya kita coba kalau go testnya dulu, kita Ctrl Shift untuk menyimpan, kemudian kita build, Ctrl B, kita buka running Windows, kemudian kita jalankan. Nah, ini dia. Lihat. Nah, kita biar lihat. Nah, jadi poin pertamanya itu di mana? Poin satunya adalah di poin di merah atau putih, dari putih ya. Poin 1 ini, poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. 1 dan 5 berada di di balok yang sama, balok putih ya. Sehingga efeknya adalah si robot N2 ini bergeraknya bisa berputar gitu. Itu ya. Supaya memahami. Ini poin 1 di sini. Nah, ini adalah poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5. Oke. Stop. Nah, sekarang kita akan mencoba supaya robot bisa bergerak ke poin-poin itu. Ya, kalau tadi kan go ya. Nggak ada jumpingnya, nggak ada. Langsung aja menuju dari poin 1, langsung ke 2, 3, 4, ke 5, balik lagi 4, apa nih? Ya, 4, 3, 2, 1 lagi, muter jadi di sini, balik lagi sini. Oke. Nah, sekarang kita juga gerakkan ke semua poin itu, cuman menggunakan instruksi jam TLZ ini. Ini ya, jam TLZ. Ya, ada. Jadi pertama menuju poin 1 dulu juga. Nah, baru nanti ke poin 2, 3, 4, 5, tapi dengan mekanisme bergerak melompat dengan instruksi untuk sebagai efek daripada perintah jam TLZ itu. Oke, kita aktifkan dulu yang ini memanggil fungsi jam TLZ test. Oke ya. Kita save dengan Ctrl S, kemudian kita build dengan Ctrl B. Oke, build complete, no error. Nah, setelah itu kita tampilkan programnya untuk kita simak nanti. Oke, ini kita hilangkan dulu clear TCP pad-nya. Kita lihat bagaimana pergerakan si robot. Ini ya. Kita lihat bagaimana ini pergerakannya. Oke. Nah, kita jalankan aja. Langsung tekan tombol start dan yes. Oke, itu sudah mulai bergerak. Nah, kita lihat ya. Pergerakannya bagaimana sih? Mungkin nggak begitu jelas kalau dari sini ya. Nah, ini dia dari ini. Kita balikkan aja si robotnya. Nah, dia bergeraknya seperti ini. Oke ya, kita amati, kita hilangkan dulu ini TCP pad-nya. Jadi ada gerakan mundur ya, mundur berapa mili mundurnya ya tadi ini ada 50 mili, 100 mili ya.
Ini perubahan di sini ada. Jadi bedakan ini. Ada di sini yang pendek berarti ada 50, kalau yang panjang ini mundurnya agak lebih jauh, dia yang 100 mili mundurnya. Jadi itu adalah arc number-nya. Kok arc number sih? Nilai mundurnya, nilai jumping-nya tadi. TLZ value ya. Kalau tadi kita lihat di sini TLZ value ya, ini ya. Nah, dia adalah 100, ini TLZ movement value-nya ya. TLZ movement-nya. Nah, jadi bentuknya seperti itu. Nah, jadi ada bedanya ya. Kalau Go kan langsung menuju poin-poinnya aja. Nah, ini kalau ada dia narik dulu lengannya ke belakang sejauh yang diperintahkan ya 50 mili dan juga 100 mili itu. Oke. Nah, bisa dipahami ya rekan-rekan sekalian. Nanti bisa dipraktikkan di rumah dengan menggunakan simulator robot Epson pada Epson RC Plus. Oke ya. Nah, stop. Nah, selanjutnya adalah kita scroll lagi. Kita ke agenda terakhir, yaitu perbedaan instruksi jam tree dan juga jam TLZ. Oke, perbedaan instruksi jam tree dan juga jam TLZ ini bisa dilihat di tabel ini ya, sebagai pengetahuan aja. Item perbedaannya adalah depart point ya. Depart point itu poin pemberangkatan, dan ini kalau nomor 2 kita aktifkan dulu ini laser pointernya. Nah, ada ini depart point adalah titik pemberangkatan, kemudian approach-nya adalah poin pendekatan ya, mendekati titik tujuan ya. Jadi pertama untuk perbedaannya adalah pada depart point-nya. Untuk jam tree ini bisa di mana saja, depart point-nya bisa ditentukan di mana saja, sehingga bisa menggunakan jam tree here pada current position ya, atau kita tentukan lagi di poin lain yang itu kita bisa deskripsikan secara definitif di program. Kalau untuk jam TLZ ini, dia untuk depart point-nya harus di arah sumbu Z dari posisi saat ini. Jadi untuk depart point-nya harus di searah sumbu Z ya, posisi poinnya. Kemudian di approach point-nya ini sama, bisa di mana saja untuk jam tree, dan untuk jam TLZ sama, dia harus di arah sumbu Z dari posisi tujuan, dan approach distance tidak dapat ditentukan ya. Jadi approach distance ini nggak bisa ditentuin ya, approach-nya. Makanya tadi kan langsung TLZ value ya. Kalau kita lihat tadi di sini ya, langsung TLZ movement-nya berapa. Nah, approach-nya nggak, dia langsung cuma bisa menentukan destination-nya saja, ke poin berapa tujuannya, kemudian langsung TLZ movement-nya ini, gerakan mundurnya si lengan robot itu berapa mili. Itu jadi di sini untuk approach point-nya itu harus di arah sumbu Z, dan kita nggak bisa menentukan. Jadi nggak ada di program tadi kan, untuk approach point-nya nggak perlu menentukan, karena di jam TLZ kita memang nggak perlu atau tidak bisa menentukan nilai approach distance-nya berapa. Kemudian untuk yang ketiga ya, different tool coordinate system ini bisa dipilih untuk point depart, approach, dan juga destination-nya bisa dipilih ya, different tool-nya. Tool ini jadi bisa program tadi ya, misalkan program saya langsung ke atas saja, nggak apa-apa. Ini jadi penjelasan di sini berkaitan dengan ini ya. Ini untuk koordinat itu bisa dipilih-pilih sendiri. Kalau di sini kan misalkan depart approach-nya sama-sama di Z tool ya. Jadi berorientasi pada koordinat yang ada di ujung join 6. Nah, kalau yang di sini departnya pakai base Z ini ya. Ini pakai koordinat yang ada di bawah robot ya, yang base-nya robot itu. Nah, ini yang dikatakan seperti ini tadi, di tabel ini tadi. Jadi bisa untuk different tool coordinate sistemnya bisa dipilih, untuk point depart, approach, dan juga destination-nya bisa dipilih. Tapi kalau di jam TLZ ini tidak bisa dipilih untuk point depart, approach, dan TLZ-nya dan destination-nya nggak bisa. Yang bisa tentukan hanya tadi yang diperintah, yaitu adalah destinasi aja. Bisa milih yang sesuai kita inginkan, mau di destinasi masih yang mana, poin yang mana yang menjadi tujuan gitu. Tapi untuk different tool-nya dia nggak bisa berganti-ganti.
dipilih. Nah, di sini ada keterangan tambahan, it's impossible. It's possible to execute the depart motion into 1 and execute the approach motion into 2. Jadi bisa pindah toolnya. Jadi tool 1 itu kan biasanya di ujung doi 6 ya. Nah, untuk yang approach-nya ini untuk departnya di tool 1 dan di approach-nya pindah ke tool 2 bisa. Tapi kalau untuk di jam TLZ nggak bisa. Jadi nggak memungkinkan untuk si robot ini untuk depart motion-nya di tool 1 dan di approach motion-nya itu di tool 2. Pindah tool gitu ya. Oke, terus yang keempat untuk perbedaan jam tree dan juga jam TLZ ini, robot yang kompatibel untuk perintah jam TLZ ini dan juga jam tree. Untuk jam tree hanya ini bisa untuk seri C, PT dan juga N. Nah, sedangkan untuk jam TLZ ini hanya digunakan untuk seri N saja. Nah, demikian rekan-rekan Robonesia yang budiman dimanapun Anda berada, penjelasan saya tentang pemrograman Epson Plus, yaitu untuk perintah jam tree, termasuk di sini jam tree CP dan juga jam TLZ ya. Oke. Baik, demikian video kali ini. Semoga bisa menambah pengetahuan rekan sekalian tentang pemrograman robot Epson Plus dan bisa menggunakannya untuk pemrograman pengendalian gerak atau motion robot Epson. Baik, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.